Shalom, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama mari kita mengucap syukur karena kita diberi kesempatan untuk mengikuti kebaktian hari ini. Kami atas nama Majelis HKBP Sentosa mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 65 ayat 1 dan ayat 2.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihanmu, kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau telah memelihara kami tahun lalu. Kasihanlah kami, jangan menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman yang didahulukan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami berbaharui dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Allah, mari
Kita pertama, Allah Tuhan Allahmu serupa kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan berbuat bagi kamu yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita yang ketiga, jangan menyembah nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak laki-laki atau perempuan, pembantu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan, maka kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Allah, kuasa dan hati untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang di hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan akan ampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang yang pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak melakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Dia telah menyatakan rahasia tentangnya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijadikannya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Isi hati
akan mendengarkan waktu jemaat. Salam, Oras Madihita. Warta Jemaat KBP Sekosa Residen Sekosa Samarinda, minggu setelah tahun baru. Topik meninggalkan Tuhan, minggu 2 Desember 2022. Yang pertama, hari ini ibadah sore ditiadakan, digabung ibadah pagi dan siang, dan dibuka kembali yang tertulis di warta kita Minggu tanggal 9 Januari 2022 diralat menjadi tanggal 23 Januari 2022. Yang kedua, kepada setiap anggota jemaat yang telah melaksanakan ibadah Natal keluarga dan Tahun Baru keluarga, diminta agar menyerahkan persembahannya kepada ketua sektor masing-masing atau langsung ke konsistori. Terima kasih. Yang ketiga, warga jemaat yang berulang tahun, kalender dan almanak 2022, jadwal prokantor dan organis dan warta keuangan dapat kita lihat pada lembaran warta jemaat kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita. Tuhan memberkati. Tapasada marohatta matang yang manita. Tuhan debata Jehovah amanami nama bangsa di Bano Kijang. Totong kami oleh Tuhan matuk melalui doa-doamu. Disiala kasih doa dengan bersama oleh Tuhan. Nama dongani kami di 2020 sada boya le Tuhan tolong kami 2022 di bagasan kahibasan doa kelas neroha nasian boa le Tuhan. Tuhan debata di mana beton petong di daungan bodoh kami le Tuhan boy kami le Tuhan roh bagasan toromon di bagasan kahibasan doa kelas neroha nasian boa le Tuhan. Nang sumoni male Tuhan mengadu kuasa kami akaide puji-pujian nami marang doa tangian nami sejauh menyale Tuhan kami warna khusus di jolong menyale Tuhan. Tuhan debata aman nami nama bangsa di Bano Kijang mengido kami bertemu doa menyale Tuhan. Imale Tuhan di nama ngawali tahun 2022 ketok kami mengido doa asara moti jadal lalungani kami oleh Tuhan dinalahu madalani akka tahun 2022 oleh Tuhan. Buat kami oleh Tuhan di tahun 2020 sada tunggudang duna masa oleh Tuhan nadia dokan nami alai posrohan nami oleh Tuhan didongani guru kami diramut ibodoh kami oleh Tuhan dinalahu madalani seluruh oleh Tuhan. Nang sumoni oleh Tuhan di 2022 tetong mah dongani kami oleh Tuhan pada umat tetong kapasahi sa tonga-tongani portibio oleh Tuhan asabuy oleh Tuhan akka ulaw nami boy udala tok kami oleh Tuhan di bagasan kasihatan untuk kelas nirohan nasihat oleh Tuhan. Tuhan debata nang sumoni oleh Tuhan keluarga lepas keluarga dongani matutong oleh Tuhan pada waktu siapa sahiton leon akana rikoti tutong tungo nami oleh Tuhan asanggia oleh Tuhan boy hai marlas niroha dinalak mamuji pasangat pon baru nabadi oleh Tuhan. Tuhan debata manami namar bangsa di Bano Kijang nang sumoni male Tuhan diakad dengan nami namar ulang tahun ya para dikion mulai ati marigo ditapai umur di nasida saya tutong ma tunga dan nasida le Tuhan jalalehon ak kelas niroha di nasida asanggia oleh Tuhan tahu nasida dinalako memuji pasangapon war munabadi oleh Tuhan. Tuhan debata nang sumoni male Tuhan diakayan pun nami dinalahu madalani kabar sekolahna mulai sian SD sian TK SD ha perkuliahan oleh Tuhan pasahta mana sida tuho
Saya dongani nasida le Tuhan. Saya pada awak kapasahito sa nasida. Leon ang kapistaro nasida le Tuhan. Asanggia le Tuhan. Buhay kami maras ni roha. Tong mamuji pasangat pun warang le Tuhan. Tuhan debata manami na marhabangsa di Banau Kinjang nang sungonima le Tuhan. Pemerintahan nami ang tutok buah kami di tengah muda badia Tuhan. Saya dongani mali Tuhan, angka pemerintah nami mulai nasi terendah saat tunat tinggal di Tuhan. Asang anggiak nasi dari Tuhan, bui bijaksana dinalah memimpin kami rakyatnya di Tuhan. Terlemu bima di Tuhan di kota nami Samarinda oleh Tuhan, di pemerintah nami dongani nasi dari Tuhan, Ramonti. Asang giak oleh Tuhan, bui berjalan sesuai dengan promomi oleh Tuhan. Tuhan debata amanami nama bangsa di Banau Kinjang. Dimatu oleh Tuhan, sebab kenai engkol asma atam di tengah-tengah nami oleh Tuhan, di mana yang masahat naposumi, tutong ma dongani nasida kubu pinasida Tuhan, sanggia oleh Tuhan bui tol hasatami itu tengah-tengah nami, jala bui Tuhan buat Kristus kami, Tuhan dewata manami, perdosa nagoda kami marapok oleh Tuhan, jumulu sesaya kedosa nami oleh Tuhan, asa talu kami majalah kapas-kapasumi. Atau oleh Tuhan sejak lama yang lain mari kita nak memuji Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membuka persembahan doa dan satu B. Kita bernyanyi.
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya membacakan firman Tuhan, karena memang saya jujur di awal-awal Tobaron, saya terbina di soal pantun Tobaron. Saya ingin berpantun buat kita semua. Naik sepeda bannya terkena paku, di bawah jalan kaki jadi kaki. Tahun 2021 sudah berlalu. Untuk itu, kusampaikan selamat tahun baru. Ini maju di kamu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau bersama oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 147 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah, hai Sion, sebab Ia meneguhkan alam pintu gerbang dan memberkati anak-anak di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenakan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghancurkan embun beku seperti api. Ia melepaskan air baru seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyatakan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia menyebarkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ketika tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan kita mau diajak firman Tuhan hari ini, bagaimana kita supaya memegahkan nama Tuhan. Walaupun terkadang bisa saja banyak pergumulan hidup, paruh kilon, bahkan kita bisa menghadapi kekecewaan dalam kehidupan ini, tapi itu bisa sudah kita lewati karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu dalam minggu di Bonataon, Minggu Sadarion, kita mau diingatkan supaya kita bagaimana memegahkan Tuhan itu. Dan ini harus mendominasi di dalam setiap kehidupan keluarga. Dalam kehidupan sepanjang kita mau berjalan di tahun 2022 ini. Selagi Tuhan mengizinkan kita hidup, megahkan Tuhan dalam hidupmu. Dan ini harus menjadi ciri khas kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana orang percaya itu harus mewarnai kehidupannya dengan selalu memegahkan nama Tuhan. Seluruh hidup, sepanjang perjalanan kehidupan kita, hari ini kita mau diingatkan firman Tuhan untuk mau memegahkan nama Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, Mazmur 147 khotbah kita hari ini
Ini adalah lanjutan dari khotbah kita yang minggu-minggu lewat tentang Mazmur ini. Di mana kita mau melihat umat Tuhan itu diundang untuk selalu dalam Mazmur 147, yaitu ayatnya yang ke-12 sampai 20, ini pengajakan Daud supaya kita mau bermazmur, memuliakan, dan kita diajak memegahkan nama Tuhan. Yang berikutnya, kita juga mau diajak bagaimana kita memuji Tuhan. Bukan kita hanya merasakan, bukan hanya kita menikmati berkat-berkatnya yang membuat kita bersukacita. Karena memang berkat Tuhan yang kita terima itu patut kita megahkan Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya saudara-saudari yang terkasih, di mana pemazmur hari ini mau mengajak kehidupan umat selalu mengingatkan kehidupan kita agar setiap perjalanan hidupmu jangan pernah tinggalkan sedetik pun Tuhan. Karena memang firman inilah yang mau menghantarkan kita dalam memasuki, yang mau mengkawal kita dalam memasuki tahun ini, yang memulai kehidupan kita dalam memasuki tahun ini. Apa perjalanan dan pembekalan Tuhan yang kita peroleh. Dan inilah khotbah kita hari ini. Yang pertama, megahkan nama-nama Tuhan. Kalau dikatakan megahkan nama Tuhan lewat pekerjaanmu, lewat pelayananmu, lewat perbuatanmu yang baik. Karena memang Tuhan memberikan jaminan. Apa jaminan itu? Kesehatan, sukacita, kesejahteraan, berkat, keamanan, dan juga memberikan keturunan-keturunan. Maka kita harus mau merespon kasih itu. Karena lewat kehidupan yang kita jalani hari ini, kita harus respon, megahkan Tuhan dalam kehidupan. Memegahkan Tuhan dan memuji nama Tuhan lewat apa? Lewat ibadahmu yang baik, lewat perbuatanmu yang baik, lewat kehidupanmu yang baik. Bagaimana engkau sebagai pelayan yang bersungguh-sungguh, bagaimana kamu sebagai hamba Tuhan, sebagai umat ciptaannya harus mempunyai tanggung jawab. Jadilah pelayan yang dedikatif, artinya yang sungguh-sungguh. Jadilah sebagai umat yang sungguh-sungguh meletakkan kehidupannya hanya kepada Tuhan saja. Karena memang sebagai jemaat kita harus menjadi jemaat yang baik, rajin, pendoa, menjadi jemaat yang setia. Dan kita harus menjadi warga Tuhan yang baik. Kita di sini sudah memegahkan nama Tuhan. Untuk itu melalui Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik kita, itulah respon kita yang harus kita lakukan lewat anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Kita sudah menjalani tahun 2022 ini. Dan inilah mengawali hidupmu. Lebih memperbaiki hidup kita. Lebih membuat hidup kita menjadi baru lagi. Karena itu firman Tuhan ini, tunjukkanlah perbuatan baikmu sampai engkau masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tunjukkanlah perilakumu yang baik sampai masih Tuhan memberikan hidupmu menikmati kehidupan. Karena memang Yesus juga mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, engkau juga sudah melakukannya terhadap aku. Ya, saudara-saudariku, bolo dipaingot turpuk tau pehita lewat perbuatan baik, taulah homai.
Unak yang masohok mabayna dinggan di bagasan ngulutau. Karena tangan Tuhan begitu panjang untuk memberikan berkat-Nya kepada setiap orang yang membutuhkan berkat itu. Nah paduahon siat turpuk tahun yang idona, jauhkan sikap memegahkan diri sendiri. Kalau kita yang pertama tadi diajak bagaimana kita harus memegahkan Tuhan. Yang kedua, jauhkanlah sikap memegahkan diri sendiri. Dan ini juga sering terjadi kepada para hamba Tuhan juga, kepada jemaat juga, kepada pelaku-pelaku yang melakukan kebaikan di tengah-tengah gereja, pelaku-pelaku yang memberikan hatinya juga. Saya katakan, jauhkan sikap memegahkan diri. Ketika kamu berbuat, ketulusanlah yang harus terjadi. Jangan pernah mengatakan itu semua karena aku. Yang kita lakukan, yang sudah kita berikan, yang sudah kita sampaikan, itu menjadi kemuliaan buat Tuhan. Serep mamangulahon. Unang murah mardadi. Unang murah mardeli di bagasan nguluon. Karena memang sepanjang hidup ini, kita selalu dihimpit selalu persoalan. Maka anak kamang do taminang, natabuan molo ni ida halak mekel. Badolas do rohata molo mer kalak mekel. Pasti do las do rohata mer kalak mekel. Alai adong do las dang las rohani mana mamereng donganna mekel. Bereng bojo ekel neng dari ida ipon na lubangon ni. Aina sodong bina pugus neng todong ni bayon ina. Iya ekel ni bayon na luar biasa ni na musekan. Iya. Bado kamu akainang. Las do rohamuna molo mekel padita muna. Dia las rohamuna. Las do rohamuna. Ay bay matong mekel padita muna to. Hami pelas do rohanami molo mekel hamu akaruason. Mari. Sudedoi. Beha. Kalau kita berjumpa kepada orang yang tersenyum, yang tertawa, yang bersuka cita, pasti kita marulup-ulup. Beha coba kamu mau jumpa kamu tuh halak namurhing. Jumpa kamu tuh halak bohina. Herna di lopit piga do neng, lopit tulu. Maka tai bi sifat maul. Pasti kita akan bersuka cita ketika kita berjumpa dengan orang yang tersenyum, yang bersuka cita. Alanido unang manian songon ruas kita, songon masyarakat kita, songon jemaat HKBP Sentosa kita dikatakan sebagai jemaat yang rapuh, yang sulit tersenyum. Unang manian targoar kita jadi ruas HKBP perbada bulak. Tapi jadilah jemaat yang kuat. Saya tidak mau kita disebut manusia-manusia yang dikhawatirkan. Jemaat yang rapuh. Saya ingin bagaimana kita semua jemaat ini selalu memelihara pertumbuhan imannya dengan baik. Memelihara kualitas pakatayonnya dengan baik. Dan bagaimana jemaat ini harus memiliki karakter yang kuat di masa depan, di masa yang kita jalani hari ini. Karena memang orang yang memiliki iman yang kuat, orang yang memiliki spiritual yang kuat, hempasan apapun tidak bisa menjatuhkannya. Amin. Itu halaknya kuat. Molona burjuhia pe mana Marcelo Leon ala ro tetanggane unang lean ida. Do isi mau. Unang bestong songoni. Tapi kalau orang yang memiliki integritas, iman, spiritual, hempasan apapun, godaan apapun tidak dapat mau menjatuhkannya. Alani hama kamang do taminang, mulailah hidupmu dengan berkat. Mulailah hidupmu dengan berkat. Dan akhirilah hidupmu dengan selalu rasa bersyukur. Karena memang kalau kita berbicara tentang cinta, cinta itu bukan benda.
Cinta itu bukan barang yang menarik. Dan cinta itu bukan pasif. Tapi cinta itu bukan objek. Cinta itu adalah subjek yang memiliki kekuatan. Amin. Itulah cinta. Jadi moloholong rohamuna itulah kekuatan. Moloholong rohamuna di tonga-tonga ni huriat tahun. Itulah kekuatan kita. Hakabibi sentosa harus memiliki cinta yang subjek, yang memiliki kekuatan. Alani kita milikilah energi yang kuat. Sehingga orang yang memiliki cinta akan bisa menawarkan hidup yang berdampak dari potensinya yang positif itu. Orang yang memiliki cinta akan bisa berdampak hidupnya itu kepada orang lain. Makanya ada istilah the power of love. Kekuatan cinta. Semua karena cinta kita bisa kuat. Amin. Imajui, tadalani ate. Molo tadalani petaunon. Kamu bisa jalani itu semua karena cinta. Makanya ada Khalil Gibran, dia berkata, cinta itu adalah membagi katanya. Cinta itu adalah membagi. Tidak ada orang yang penuh cinta ala hulit. Tidak ada orang yang penuh cinta, tapi ada istilahnya molo tikidak danak homangin akan holi manggingin namusikan. Tidak ada. Orang yang memiliki cinta itu mau memberikan sesuatu. Cinta itu harus memahami. Molo gogo pe suara niamata. Itordohonomu nama. Ali Tuhan. Mau lihat Tuhan. Sadarion songo nagugu suara niamataku. Nabi Hadi, ali sabar daw Tuhan. Molo songo muru peinata di tonga-tongata, alagok holong doho, ali Tuhan, inakamata mo tong. Asing inataku di tahun 2022. Di tahun 2020 sada burjudon. Ali puasa 2022 songon harimawon. Ali dohonok kuma pagogo au Tuhan. Dai dohonota asing donai ngakagelekon 2020 sada burju-burju do sudion ali puasa 2022 hera mangorong hera harimau nomo sudi halakon dai ko dohonota ali Tuhan pargogoyau jala ido nang ngudu tau nakamang do taminang. Ketika kita jalani tahun ini, katakanlah Tuhan, kuatkanlah aku menjalani tahun ini. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi untuk hidupku. Hamu kamang do taminang akalanan ciape dohono muna dui ali Tuhan pargugu yau. Molubui be hubulus tahun 2020 daun dohono kudo mau lihate. Jadi hari ini firman Tuhan ini adalah mengajak kita semakin merendahkan diri tapi selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah megahkan diri sendiri. Unang etong nataula. Unang etong natabain. Unang etong nabinaimu tuhula ulam. Unang etong nabinaimu tudongat tubum. Unang etong nabinaimu di tonga-tonga ni manangisebe. Karena yang patut kau memegahkan adalah Tuhan. Ala memang songonong dihokok Tuhan hidup kita. Molo di pasat ho mau liate. Unang marungut-ungut. Molo di pasat ho nabi naimi. Unang marungut-ungut. Iman apa dua hon. Napatoluhon nang idaw tasya turpuk tahun. Karena Tuhan adalah sumber berkat.
segala berkat akan diberikan kepadamu. Karena Dia menjamin kesejahteraan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Alania kamang mabaur mapasu-pasu tua kahalak na burju marhuria. Mabaur mapasu-pasu tua kahalak na seulo mamiliho dirina tuhuruai. Mabaur mapasu-pasu tua kahalak na pasahaton pasu-pasuna di tonga-tonga ni huriai. Mabaur mapasu-pasu tu halak na bulus pasahaton pasu-pasunai. Ala memang ditogiho turpuk todo hita. Songon na didok diturpukta di tikion. Omma na margogoho kita. Lahomad dalani ngulut tahun. Asa totok kita di bagasan Tuhani. Unang paloas dirim gabi madabu. Ala memang rodo pasu-pasui. Ala dihangulu hokodo Tuhani. Naparpudi siya turpuk tahun idota. Dia saplopat. Ia juga yang memelihara hidup kita. Ia juga yang mencukupkan kebutuhan hidup kita. Ia juga yang mengubah air batu menjadi air yang mengalir. Untuk mengairi tumbuh-tumbuhan. Bahkan air minum bagi orang, bagi manusia. Alani parpudi madeng dohonokku. Puji ma Tuhani. Puji ma ibana. Puji ma habadiaonna. Puji ma ibana. Unang tung lupahon haburjuoni debata. Amin. Bertanya kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang baik. Yang luar biasa. Dan sepatutnya lah kami memegahkan Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu hari ini mengajak kehidupan kami untuk selalu memegahkan nama Tuhan. Ya Tuhan, topang dan kuatkan kami menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap memegahkan nama Tuhan. Untuk itu jauhkanlah sikap memegahkan diri sendiri dari kehidupan kami. Agar kami Tuhan menjadi tulus, berbuat, melakukan pekerjaan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Sehingga gereja-Mu ini tetap menjadi saluran berkat. Karena orang-orang yang berada di rumah-Mu ini adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber segala berkat. Dan kepadamulah kami mengadu. Dan kepadamulah kami bernaung. Untuk itu kuatkan kami Tuhan. Menjalani kehidupan kami yang baru ini. Karena kami sudah memasuki tahun yang baru ini. Kuatkan kami Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak tahu bagaimana kami ke depannya. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan bisa saja duka cita, sakit, penyakit, bahkan hal yang lain bisa kami alami. Tapi mampukan kami melewati ini. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan di tahun ini. Untuk selalu merendahkan hidup kami. Untuk selalu memegahkan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kalaupun kami Tuhan banyak melakukan kesalahan. Di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, bahkan orang tua, hari ini kami berjanji Tuhan. Kami akan mengubah hidup kami dan kami harus memegahkan nama Tuhan. Terimalah doa kami. Hapuskan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan rasa syukur kita bernyanyi, kita memberikan persembahan kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat tahun baru mak di Tasaluna.